Shalom Frenzy, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, nggak kerasa, minggu ini kita sudah memasuki minggu ketiga dan masih membahas tentang macam-macam kasih. Kali ini kita akan membahas tentang kasih Philia yang akan dibicarakan langsung oleh Kak Yeri. Untuk itu, siapkan diri kalian, siapkan catatan kalian agar firman Tuhan bisa terus hidup dalam setiap hidup kita. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami mau beribadah, kiranya Engkau sertai pada kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Sama-sama kita siapkan hati kita. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu rinduku Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku,
Aku sungguh mengasihimu, Tuhan. Ini yang ku punya, kerinduan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu rinduku Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu, Tuhan. Ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Ini yang ku punya, kerinduan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Shalom Frenzy Member, apa kabar semuanya? Aku harap teman-teman semua dan aku juga pasti kita semuanya sehat ya teman-teman. Di situasi pandemi seperti ini, ya mungkin kita sudah mendengar ya banyak berita, mungkin banyak terjadi, tapi aku berharap kita semuanya sehat, pokoknya di rumah masing-masing ya teman-teman ya. Dan minggu ini kita kesempatan untuk beribadah online kembali setelah minggu kemarin nih teman-teman. Kita bersama-sama berkumpul di ibadah onsite di Frenzy hari Sabtu, dan minggu ini kita kembali ke online. Tapi aku berharap teman-teman tidak kehilangan semangat ya, meskipun kita kembali online lagi nih, nonton di YouTube lagi nih teman-teman. Oke, tapi sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Engkau bisa kumpulkan kami meskipun secara virtual ya Bapa. Kami mengucap syukur buat segalanya, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati telinga kami, Engkau memberkati hati kami ya Tuhan, agar kami bisa fokus dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu sendiri ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, setelah kita melewati beberapa minggu ini ya, di bulan Februari ini yang berbicara tentang kasih ya teman-teman, pasti
bagi anak-anak muda di sini, Februari itu mungkin identik ya pastinya tentang kasih, tentang cinta, tentang Valentine. Setelah kita udah merayakan ya referensi minggu kemarin tentang Valentine. Nah, di minggu ini nih teman-teman, aku akan membahas salah satu dari 4 macam kasih yang mungkin teman-teman pastinya sudah dengar nih, itu tentang kasih filial. Nah, tapi di judul khotbahku hari ini aku kasih nama tentang best friend for a best life gitu teman-teman. Oke, yang mau catat silahkan. Oke, nah jadi teman-teman, kasih filial ini mungkin beberapa teman-teman atau mungkin semuanya sudah sering dengar ya. Dulu mungkin di SD, di SMP, di SMA, di sekolah kalian mungkin pernah nih di pelajaran agama dibahas mungkin tentang macam-macam kasih kak gitu. Nah salah satunya ini kasih filial kayak gitu. Kasih filial itu sebenarnya apa sih kak, kok filial apa sih, kayak nggak ngerti nih sebenarnya. Nah, ini aku mau jelasin dulu artinya teman-teman. Nah, kasih filial itu berbicara tentang kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Jadi kasih filial itu berbicara persahabatan tadi ya, yang melebihi keluarga. Mungkin teman-teman punya sahabat, punya teman tuh yang teman-teman anggap ini kayak wah, aku deket banget sama orang ini nih, udah lebih daripada keluarga deh, apa-apa bareng, kemana bareng, sekolah bareng, baju kembaran, kayak gitu kan. Mungkin sering terjadi nih teman-teman, follow-followan di Instagram, di second account, ayo, kayak gitu kan. Itu kan kayak bener-bener yang private, yang bener-bener udah lebih daripada keluarga deh, kayak gitu. Nah, kasih filial itu yang seperti itu nih, kayak udah teman apa ya namanya, teman sejati lah istilahnya, sahabat, kayak gitu. Nah, sebelumnya kita buka dulu di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, firman Tuhan sudah katakan nih teman-teman, kita ini harus saling mengasihi gitu. Meskipun mereka atau mungkin di lingkungan kalian, misalnya di Youth Frenzy ini, mungkin kalian merasa, oh dia kan bukan kakakku, dia bukan adikku, dia bukan saudaraku, saudara secara ikatan keluarga ya, ikatan darah ya. Tapi ya hendaklah kita tuh mengasihi setiap orang ini seperti keluarga kita sendiri, seperti saudara kita sendiri. Nah, pada sore hari ini kita membahas lebih dalam lagi sih arti tentang persahabatan atau persaudaraan itu teman-teman, yang pastinya nanti aku akan berikan beberapa poin. Aku harap teman-teman bisa menyimak ya, dan bisa paham dan bisa menerapkan nanti di kehidupan teman-teman. Oke? Nah teman-teman, apakah nih teman-teman, aku sebelumnya mau tanya, tadi kan sempat di awal aku singgung nih, mungkin punya sahabat, punya teman dekat yang ya sudah deket banget ya dari lama. Kalau aku sendiri sih punya ya aku nggak mau bohong, aku pasti punya gitu loh. Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu mungkin dari teman-teman ya. Aku punya, udah kenal lama, ada yang dari kecil, udah bahkan aku belum sekolah, aku nggak sadar ternyata aku udah kenal sama dia. Bukan kenal sih, dikenalkan oleh orang tua gitu loh. Sudah lama tanpa aku sadari hingga akhirnya deket sampai sekarang. Jadi bisa jadi sahabat, teman baik deh. Tahu apapun gitu loh, tahu kesukaanku gitu loh, tahu apa ya, kekurangan, kelebihan dan sebagainya macamnya. Nah, mungkin teman-teman punya nih pada saat ini, mungkin di sekolah, di kerjaan atau di lingkungan rumah. Nah, kira-kira teman-teman apa sih yang teman-teman rasakan ketika punya sahabat sejati? Nah, seperti itu. Seneng nggak? Ya pastinya seneng dong, aku aja seneng, istilahnya kayak ya aku punya seseorang ya, maksudnya bukan pacar ya, kita bedakan ini dalam artian pacar. Setelah minggu kemarin kita bahas tentang pacar ya di ibadah onsite kemarin. Nah ini kita beda, bukan pacar, konteksnya adalah sahabat. Kita punya seseorang yang ya ada teman seperjuangan deh, kayak gitu istilah gitu. Aku ada kayak gitu. Nah kalau teman-teman ada, rasanya gimana ya? Rasanya pasti senang ketika sendirian, mungkin di sekolah sedih gitu. Ada teman lah yang bisa diajak ngobrol, ada yang bisa diajak curhat, diajak sharing kayak gitu kan teman-teman. Rasanya kan senang, apalagi itu sahabat ya. Kalau yang benar-benar sahabat, pastinya harusnya senang dong. Nah, kayak gitu. Ini juga di Alkitab aku mau bahas juga di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, kita baca dulu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, kalau sahabat itu konteksnya beda deh teman-teman. Sebenarnya kalau aku sendiri nih pribadi, kalau boleh beropini, sahabat dan teman menurutku tuh berbeda. Kalau teman ya aku cuma sekedar tahu aja, mungkin sekedar kenal aja, say hello, oke, selesai. Kalau sahabat
mereka itu pasti konteksnya sudah lebih dalam lagi, kayak gitu, udah tahu deh apa, ya seperti aku katakan tadi, apa tahu kurangnya kita, tahu kelebihan kita, tahu apa yang kita sukai dan sebagainya macamnya. Intinya sahabat itu berbeda kayak gitu, konteksnya lebih tinggi daripada teman ya, gitu kan. Ya kita juga katakan nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, berarti di sini dikatakan bahwa sahabat itu konteksnya adalah seseorang yang begitu berharga kayak gitu, bahkan seperti keluarga kita sendiri kayak gitu. Tuhan sendiri juga memberikan contoh tentang persahabatan yang sejati ya teman-teman gitu. Kenapa sih harus sahabat bukan teman kayak gitu ya? Kenapa sih Kak kok harus sahabat sih bukan teman? Aku nganggap semua ya teman. Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Aku dulu juga berpikir gitu kan, ya semua ya teman-teman aja gitu, nggak usah sahabat-sahabatan deh, kayak apaan sih kayak gitu kan. Nah tapi di Amsal 17 ayat 17 dikatakan seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya aku katakan tadi, sahabat itu pasti ada dalam suka dan duka maksudku ya. Gitu. Yang namanya sahabat beda dengan teman. Teman mungkin ya ada di suka aja atau mungkin ada di saat membutuhkan aja kayak gitu kan. Tergantung situasi mungkin ya kalau teman. Kalau sahabat aku percaya karena aku sudah merasakan sendiri teman-teman bedanya sahabat dan teman. Kalau sahabat itu ya ada kalau aku di bawah, pas aku di atas, lagi susah, sedih semuanya, sahabat ada buat aku. Kayak gitu ini dari aku ya. Gitu loh. Di Amsal 18 ayat 24 juga dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara loh. Di Alkitab banyak loh teman-teman mengatakan tentang persahabatan loh, bayangin. Berarti intinya begitu pentingnya persahabatan dalam hidup kita kayak gitu loh. Makanya ada kasih pilihan ini, kita nggak boleh abaikan itu, karena ya kita makhluk sosial teman-teman, kita butuh manusia, kita butuh pertemanan, kita butuh lingkungan gitu kan, kita butuh kekeluargaan, kita butuh sahabat. Makanya ditekankan pada hari ini pentingnya persahabatan seperti persaudaraan kayak gitu. Nah teman-teman, misalnya nih mungkin teman-teman punya seorang sahabat sejati ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu nih kalau ada sahabatnya yang sedih, yang sedang susah, kira-kira apa sih yang teman-teman lakuin? Nah, kalau aku sih, aku pasti berusaha untuk membantu nih apa yang aku bisa. Aku sahabat, berasa dia dekat dengan aku. Aku berusaha menolong apa yang aku bisa, aku berusaha mengerti. Nah, itu pentingnya, salah satu fungsi dari pentingnya sahabat, teman-teman. Beda dengan teman ya, aku sekali lagi tekankan biar teman-teman, kenapa sih Kak kok diulangi terus kata-katanya itu, biar mengerti bedanya teman dan juga sahabat. Karena masih banyak yang mungkin sampai saat ini mungkin teman-teman kayak mencari-cari kayak teman itu yang mana sih, sahabat itu yang mana sih. Oh kira-kira apa yang dia perbuat itu sebagai teman baik nggak buat aku, apa yang dia perbuat itu baik nggak juga buat aku. Nah itu nanti kita akan bahas juga ya bedanya teman, ada yang jadi toksik. Nah itu kan sedang mungkin marak terjadi nih teman-teman, teman yang toksik. Nah teman toksik apakah bisa dikatakan sahabat juga nih, atau sahabatnya toksik apa juga bisa dikatakan sahabat ini sahabat toksik? Sahabat toksik adalah sahabatku toksik. Gimana dong Kak? Nah nanti kita akan bahas ya kayak gitu. Oke. Apalagi kalau misalnya nanti teman-teman menemukan ya, nanti waktu saat aku ceritakan sharing nih, mungkin menemukan ada persahabatan yang egois. Nah mungkin nanti teman-teman bisa renungkan sendiri persahabatan yang egois kayak gimana ya, nah, kayak gitu. Nah tapi sebenarnya teman-teman, tadi kan kita sudah belajar nih perbedaan-perbedaan sahabat dan teman, arti dari kasih pilihan itu sendiri, kita menerapkan kasih kepada sahabat kita. Nah tapi sebenarnya persahabatan yang sesuai dengan Alkitab itu gimana sih? Gimana sih Kak persahabatan sesuai Alkitab? Padahal ayatnya banyak loh. Ya kita tadi jangan sampai ini teman-teman nggak tahu nih. Jadi apa ya namanya persahabatan yang sesuai kriterianya nih kayak apa? Ya bukan kriteria nanti kalau misalnya kamu merasa punya teman atau sahabat kayak wah ternyata sahabatku ini nggak sesuai kriteria Alkitab nih, tinggalin aja. Nggak begitu ya teman-teman. Konsepnya ini nggak begitu. Tapi aku berusaha menjelaskan di sini ya. Nah yang pertama kita masuk di poin yang pertama yaitu menyatakan kesalahan kita agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Itu adalah fungsi pertama dari persahabatan. Dan ini juga aku rasain. Jadi nanti 3 poin ini yang bakal aku ceritakan, aku sharingkan ini adalah juga berdasarkan dari pengalamanku juga ya teman-teman ya. Kayak gitu. Menyatakan kesalahan kita agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Sebelumnya kita baca dulu di Amsal 27 ayat 5-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik,
Tetapi seorang kawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, teman-teman ini ya di ayat ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Kawan maksudnya itu sahabat itu. Mereka menegur, mereka menyatakan kesalahan kita, maksudnya kayak kamu tuh kayak gini loh, tapi itu maksudnya tuh dengan maksud yang baik gitu loh, dengan nanti tujuannya ada hal yang positif gitu loh, bukan malah menjerumuskan kita ke hal yang negatif, teman-teman. Jadi fungsi sahabat itu, dan itu yang aku rasain ketika aku mungkin dulu masih ini terjadi waktu aku masih SMA gitu ya. Ketika aku pengen coba yang ini, coba yang itu, kayak aku bingung harus gimana gini. Ketika sahabatku tahu kayak, Yar, jangan berbuat hal kayak gitu, Yar, jangan coba itu, Yar, jangan gini, jangan gitu. Nah, sahabatku ini yang mereka yang yang ngasih tahu aku, yang ngingetin aku, kayak gitu loh. Jadi salah satu fungsinya kayak gitu. Kalau kita punya sahabat yang baik kan enak. Oh, ketika kita berbuat salah, ada yang ngingetin kita. Begitu sebaliknya, ketika kita tahu sahabat kita mungkin, wah, kamu jangan kayak gini deh, mending kita kasih tahu aja daripada dia nanti malah rugi kayak gitu, teman-teman, malah dia nanti terjerumus hal yang negatif kayak gitu. Itu poin yang pertama. Dan di poin pertama ini maksudnya gini loh, teman-teman, ketika kita menyatakan atau menegur mereka itu bukan berarti kita ini jahat gitu ya, teman-teman. Di garis bawah mungkin kok kalian merasa kayak, duh, kok sahabatku ini sering negur aku gini ya, kok gini-gini, kok dia nggak mau merasa aku bebas. Bukan, mungkin ya maksud dia kita harus teliti lagi nih, kita harus cerna lagi maksud dia itu gimana. Oh, maksudnya itu baik ternyata ya, kayak gitu. Misalnya kayak, ayo dong kamu belajar, jangan males-malesan, habis ini ujian akhir loh, mau ujian kenaikan, mau masuk kampus mana nih, katanya mau masuk kampus PTN terbaik gini, tapi kok masih males-malesan. Nah, kalau sahabat kan ngingetin kayak gitu, jangan merasa kayak, apaan sih kamu ngingetin kayak gitu, kayak sok-sok banget gitu. Nah, kok kan nanggapinnya gitu kan berarti kan kalian nggak mau diajak maju bersama. Udah sahabatnya mau ngajak bareng-bareng nih, ayo masuk kampus terbaik lah, kaliannya malah loyo kayak gitu. Nah, itu kan malah kan kaliannya sendiri yang memilih untuk masuk ke hal yang negatif. Nah, jadi makanya dicerna dulu ketika sahabat kalian mengingatkan kayak gitu ya. Dan yang kedua, yang kedua tadi ini, poin yang kedua yang akan aku sampaikan ini sebenarnya sudah aku singgung di awal tentang hal yang toksik tadi, Kak. Toksik-toksiknya gimana sih gitu loh. Nah, arahan sahabat ini menjadikan kita ke arah yang baik, bukan toksik. Poin yang kedua tentang itu. Jadi, apa yang dikatakan sahabat, yang benar-benar sahabat sejati, harusnya itu bukan hal yang menjadikan toksik kayak gitu ya. Kita baca dulu di Amsal 27 ayat 9 di bahasa Indonesia masa kini ya versinya ya. Sebagaimana minyak harum dan wangi-wangian menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Nah, gini, maksudnya gini teman-teman. Mungkin bingung apa sih Kak maksudnya? Nah, maksudnya itu kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Ketika teman kalian, sahabat kalian ini menegur kalian itu bukan malah bikin kalian sakit hati, kalau merasakan wah ini kok negurnya ini kok, kita bisa bedakan ya sebenarnya tentang hal untuk menegurkan. Kita juga punya kita punya perasaan, kita punya akal budi, kita punya pikiran, kita bisa cerna itu kembali gitu kan. Ketika kita ditegur kayak, wah ini kok malah jadi toksik ya, kok aku malah dilarang ini itu gitu loh. Kecuali dilarangnya memang hal itu mengarah ke negatif, ya kita bisa pikirkan ulang. Tapi kalau memang, wah itu kan hal yang positif sebenarnya. Kayak aku dulu pernah punya pengalaman kayak mau pergi ke gereja kayak, gak usah ke gereja gini. Itu kan jadinya toksik teman-teman, kayak, aku gereja kenapa dilarang gitu, aku mau berdoa kenapa dilarang. Nah itu kan perlu dipikirkan lagi nih, sahabat sejati kok malah bikin aku seperti ini. Nah coba teman-teman pikirkan kembali, apakah ada teman-teman atau sahabat-sahabat kalian yang toksik seperti itu? Harusnya kalau memang sahabat yang sejati, yang tidak toksik, itu pasti kata-katanya, arahannya, tegurannya itu ya pasti memberikan istilahnya kesegaran seperti firman Tuhan katakan kayak gitu, menyegarkan jiwa kayak gitu, yang memberi damai, yang bisa ngasih tahu deh hal yang baik apa kayak gitu. Dan mungkin kan sedang terjebak, ya aku nggak ngerti ya teman-teman di rumah ini mungkin mengalami di persahabatan yang toksik, Kak, teman-teman itu pada toksik semua nih, aku diginiin, dilarang gini, atau mungkin teman-teman sebagai pelaku sahabat yang toksik, aku bilang bertobat. Enggak. Nah, mungkin kalian tertegur, aku nggak ngerti ya, kalau tertegur puji Tuhan gitu ya. Ya, mau dikatakan jadi orang yang toksik atau mendapatkan teman yang toksik itu pasti nggak enak ya teman-teman. Tapi gimana Kak? Cara pastinya aku bilang doakan aja teman kalian itu yang toksik ya, supaya bisa nih hatinya luluh kayak gitu. Nah, ya itu terjadi aku di teman kuliahku ada yang toksik banget. Toksiknya gimana sih, kayak dia pengen selalu dipuji,
grup gitu ya istilahnya di lingkungan ya. Kita pasti punya geng ya, mungkin punya geng, punya pertemanan gitu di sekolah kayak 4-5 orang gitu kan. Nah dia pengen selalu jadi nomor 1 di antara kita, pengen selalu yang benar, dia nggak mau disalahin kayak gitu. Dia pokoknya ada kesalahan pasti dia nyalain orang kayak gitu. Itu menurutku toxic kayak gitu, kayak dia pengen menang sendiri, egois kayak gitu. Dan aku nggak mungkin aku mau ninggalin dia tiba-tiba kayak ya wes kamu bukan temanku, kamu bukan sahabatku, nggak bisa aku kayak gitu. Ya salah satunya apa? Aku ya berdoa gitu ya. Aku pakai hikmat. Ya orang ini nggak bisa ditegur juga, percuma. Kalau ditegur dia malah balik ke kita kayak apa ya? Kayak malah jadi toksik ke kita, malah marahin kita gini dikira sok ini ya. Daripada ribut, perang gitu kan. Ya udah, mending ya aku mengalah dengan berdoa. Lama-lama ya anaknya capek sendiri juga. Makanya Tuhan ubahkan sendiri, ya udah anaknya berubah gitu. Memang butuh waktu teman-teman gitu ya. Kita biar dia itu bisa berubah butuh waktu, nggak cepet kayak langsung berdoa puji Tuhan dapat hikmat langsung berubah, enggak butuh waktu 3 tahun teman-teman. Waktu kita lulus dia berbeda banget anaknya, dia jadi lebih baik, jadi lebih wise, jadi lebih dewasa lagi kayak gitu. Dan akhirnya apa, kita jadi saling support gitu. Kita kerja di mana, ini sedikit sharing juga ya, kita kerja di mana, dia kerja di mana kayak gitu, jadi saling support, jadi saling bantu kayak gitu. Akhirnya kan juga berguna juga nih persahabatan jadinya kan. Nah, kayak gitu. Dan poin yang ketiga, yang terakhir yaitu dalam persahabatan yang positif dan baik pasti akan menemukan namanya semangat kayak gitu ya. Pasti akan menemukan namanya kekuatan dan untuk menghadapi masalah. Kita baca dulu di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, kayak gitu. Jadi pentingnya kenapa sih harus berdua? Berdua ini berbicara bukan pasangan ya, sekali lagi aku katakan itu persahabatan. Gak harus berdua kok, kalau sahabatnya punya 3, 4, 5 silahkan. Kayak gitu ya, aku gak batasi. Jujur, mau katakan temanku banyak, aku punya teman banyak, tapi sahabat hanya beberapa. Dan dari beberapa sahabat ini aku pertahankan gitu. Aku pilih mana sih ini sahabat, benar-benar sahabat sejati, yang baik, yang bisa mendukung aku, kita saling support gitu. Kita bukan saling menjatuhkan, bukan yang toksik. Nah, itu kita harus perhatikan lagi. Nah, makanya pentingnya punya sahabat, lingkungan, persaudaraan yang positif dan baik tadi. Karena ketika kita punya lingkungan atau persahabatan yang positif dan baik tadi, itu pasti kita akan dapat dampaknya. Apa dampaknya? Ya tadi menjadi lebih semangat, ada kekuatan untuk menghadapi masalah. Jujur, aku memang akhir-akhir ini jarang ketemu sahabat-sahabatku ya, karena kita terbatas karena pandemi seperti ini ya, kita membatasi pertemuan dan juga ya sudah pada kerja semua ya teman-teman ya, kita punya kehidupan masing-masing. Jadi kayak dulu waktu masih sekolah, masih kuliah, bisa hampir setiap hari lah ketemu, kayak bahkan setiap hari, Sabtu Minggu pun masih bisa ketemu kayak gitu kan. Tapi sekarang kita terbatas ya teman-teman. Nah tapi dari ketika aku ketemu sama mereka, sama sahabat-sahabatku tadi itu, ada hal yang berbeda karena aku merasa mereka itu positif gitu loh. Lingkungan yang baik bisa membangun aku kayak gitu teman-teman ya. Jadinya ketika aku ketemu, ketika aku ada masalah, aku sharing ke mereka kayak, oke, mungkin aku nggak minta jawaban dari mereka, tapi mereka bisa kasih respon yang baik kayak gitu teman-teman ya. Fungsinya sahabat kayak gitu. Mungkin kita nggak, ketika sharing, ketika kita curhat, kita mungkin nggak butuh jawaban dari orang. Kita butuh didengarin aja. Kita butuh apa ya teman-teman ya? Butuh didengarin aja. Nah ketika aku sharing itu ya, mereka kasih respon yang baik dan aku merasa oke, mereka sangat membantu sekali gitu loh. Ketika aku menghadapi masalah, waktu aku pernah ada masalah di kerjaan pun juga, ya aku pernah dihadapkan suatu masalah teman-teman di kerjaan, ketika aku sharing ke sahabatku, bahkan ini masalah menurutku kayak jangan sampai orang lain tahu deh, orang-orang nanti aku tambah dijudge sebagai macam, tapi aku cerita karena aku merasa sahabat itu juga seperti keluarga, kayak gitu ya, kita mendapatkan kasih filia, aku sharing ke mereka dulu. Mereka maksudnya selain orang tuaku, mereka adalah orang yang juga tahu gitu masalahku ini di pekerjaan kayak gitu. Nah ketika aku sharing, ya aku mendapatkan kekuatan, semangat, aku mendapatkan pencerahan kayak gitu teman-teman ya. Jadi aku mendapatkan dukungan, dapat support dari mereka gitu. Iya, aku merasa aku nggak sendiri nih, ada sahabat-sahabatku yang dukung aku kayak gitu teman-teman. Jadi selain kita punya keluarga, kita juga bisa punya sahabat yang bisa kita andalkan dan mendukung serta mendoakan kita kayak gitu loh teman-teman. Ya mungkin kita sekarang punya sahabat mungkin berbeda-beda ya. Sahabat mungkin nggak semuanya
nggak semuanya sepikiran dengan kita atau merasa kayak nggak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Tapi selama sahabat kalian bisa menerima kalian, selama sahabat kalian itu bisa membantu kalian, menolong kalian, bisa hal yang positif deh, kayak gitu ya. Aku bisa katakan pertahankan kayak gitu loh. Karena susah banget namanya mencari sahabat sejati. Sahabat sejati bisa dicari ketika apa? Ketika kalian sudah susah, ketika kalian sedang sedih, ketika kalian sedang masih di bawah. Siapakah orang-orang yang ada di saat posisi fase seperti itu ada untuk kalian? Pertahankan mereka, gitu. Kasihi mereka seperti seperti keluarga kayak gitu. Kita menerapkan kasih filia kayak gitu, bukan cuma sahabat yang cuma ada senengnya aja. Kalau sahabat yang ada senengnya aja, aku katakan banyak, sangat banyak, teman-teman. Aku merasain sendiri ya, gimana ketika seneng-senengnya aja datang banyak, ketika ada berkat banyak yang datang, ketika senang butuh ini banyak yang datang. Tapi ketika kita sedih, ketika kita susah, ketika aku lagi ada masalah, yang datang cuman beberapa. Dan mereka-mereka yang beberapa ini tadi aku pertahankan. Aku kasihi mereka seperti apa? Seperti keluarga aku sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu pentingnya juga persahabatan kayak gitu. Jadi aku mau katakan juga intinya kayak jangan remehkan deh namanya persahabatan itu tadi gitu. Persahabatan ya itu salah satu bentuk namanya kasih. Kita bisa mengasihi sesama, bersahabat. Pasti kalau kalian bersahabat deh, coba dipikirin. Pasti ada deh sekarang yang datang ke youth berdua, oh sahabatku datang, aku juga datang karena aku ya pengen ketemu dia, pengen jalan-jalan habis youth gitu kan mungkin. Nah itu kan kalian sudah dalam bentuk mengasihi kayak gitu kan ya. Kalian ada timbal balik kayak gitu, teman-teman, saling mengasihi di persahabatan kalian. Dan aku harap juga teman-teman di persahabatan ini kalian juga bisa saling mendukung dan juga saling mendoakan. Jadi jangan lupa doakan sahabat kalian gitu ya. Aku nggak mau bohong, tapi memang aku mendoakan sahabat-sahabatku, orang-orang yang sudah baik sama aku, orang-orang yang mendukung aku tadi. Aku selalu doakan mereka, selalu doakan yang terbaik buat mereka. Aku sedih ketika sahabatku nggak dapat kerjaan. Aku sedih ketika sahabatku dipecat gitu ya, ada temenku yang resign kayak gitu juga. Aku sedih kayak eman gitu loh, kayak ya sedih. Aku berusaha membantu kayak gitu. Berusaha membantu dia, berusaha menenangkan gitu. Jadi kalau kita punya sahabat kan enak nih teman-teman. Nah kayak gitu. Jadi intinya sahabat tuh berbeda dengan teman, sahabat sejati, namanya juga sejati gitu kan, beda dengan teman. Nah teman-teman, ini tadi poin-poin yang sudah aku sampaikan tentang best friend for a best life kayak gitu ya. Mungkin aku harap nanti ke depannya teman-teman ketika punya sahabat tadi bisa pertahankan persahabatan kalian gitu. Pokoknya jangan sampai toksik ya, ingat ya. Kita nggak boleh toksik nih sama orang kayak gitu. Kenapa sih toksik ya? Ya toksik itu bukan hal yang baik teman-teman. Nah, pastinya teman-teman tahu sendiri kan, dulu pernah dibahas juga kayak gitu tentang hal-hal yang toksik kayak gitu. Nah aku harap kita semua bisa menerapkan kasih filia terhadap sahabat-sahabat kita. Kita bisa mengasihi mereka dan pertahankan sahabat-sahabat kalian. Kayak gitu sih teman-teman. Firman hari ini aku harap semuanya mengerti. Aku harap nanti besok di FC ketika sharing. Nah aku nih pengen banget nih dengar nanti dapat feedback dari teman-teman, mungkin dari ketua-ketua FC nanti bisa minta tolong feedbacknya, mungkin dari persahabatan nih. Kayaknya masuk nih temanya, seru nih teman-teman. Mungkin banyak yang cerita kayak, Kak aku punya sahabat yang kayak gini nih, sahabat lucu, udah lama nggak ketemu, pas ketemu kayak gini. Atau mungkin Kak aku ada sahabat yang jengkelin. Nah dipertanyakan lagi nih, ini sahabat apa bukan gitu. Kak aku ada sahabat yang suka ngutang, ayo ya nanti kita bahas di FC, sharing-sharingnya lebih dalam lagi tentang persahabatan ini, tentang kasih filia ini kepada sahabat. Kak apakah aku ini sudah menerapkan kasih filia ya pada sahabat-sahabatku, tapi aku orangnya cuek nih, gimana ya? Nanti coba kita sharingkan ya di FC, nanti aku pengen tahu nih feedbacknya gimana kayak gitu. Oke teman-teman, sekian firman hari ini. Aku harap bisa jadi berkat buat setiap kita ya teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat berkat firman yang telah kami terima pada sore hari ini. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat, menjadi rema, kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Tuhan, kami bisa menerapkannya. Kasih filia ini ya Tuhan di dalam persahabatan kami. Kami bisa memberikan dampak yang positif, dampak yang baik bagi persahabatan
di lingkungan kami ya Tuhan. Dan Kau berkati anak-anak-Mu yang di rumah, berkati mereka kesehatan mereka, lindungi, tembus dengan darah-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you all. Well guys, aku juga ada beberapa info nih buat minggu depan. Youth Frenzy akan mengadakan ibadah secara Zoom jam 5 di hari Sabtu. Dan jangan lupa untuk selalu ikut ibadah Frenzy Community di setiap weekdays jam 7 malam. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @youthfrenzy agar kalian semua tidak kelewatan info-info yang diberikan. Dan bagi kalian yang merindukan memberikan persembahan, jangan khawatir, kalian bisa memberikan persembahan secara online. Oke guys, sekian, terima kasih. God bless you.